3 yang beranggotakan saya, Clara Yolanda Burginting dengan NIM 42133111060 dan saya Gloria Indah Situmorang dengan NIM 42131111058 dan saya Kristina Samosir dengan NIM 421311119. baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan media pembelajaran manipulatif matematika yaitu papan patroli. Jangan lupa saksikan videonya ya. Dah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi pada papan patroli. Terdapat dua bangun, yang pertama bangun awal dan yang kedua bayangan. Untuk penggunaannya, kita tempelkan bangun pada papan patroli. Setelah kita tempelkan, terdapat titik A berada pada titik 10,1, titik B berada pada titik 2,1, titik C berada pada titik 2,9 dan titik E berada pada titik 10,9. Selanjutnya, untuk merefleksikannya, tempel yang akan menjadi bayangan pada titik awal. Lalu, tas berpetak dilipat sesuai dengan sumbu X. Maka akan diperoleh bayangan dari bangun awal tersebut, di mana titik A bayangannya adalah 10 min 1, titik B bayangannya adalah 2 min 1, titik C bayangannya adalah 2 min 9, dan titik D bayangannya adalah 10 min 9. Berikutnya, untuk refleksi terhadap sumbu Y, bangun awal tetap pada titik yang sama, lalu kita tempelkan bayangannya dan kita lipat kertas berpetak. Setelah kita melipat kertas berpetak, maka kita lihat hasil dari bayangan bangun awal. Diperoleh hasil dari refleksi terhadap sumbu Y, titik B berada pada 2,1, titik A berada pada titik minus 9,1, titik C berada pada titik minus 2,9, dan titik D berada pada titik minus 10,9. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rotasi. Di sini ada dua bangun datar segitiga, kemudian ada plastik mika. Pertama, kita naikkan bangun datar segitiga pertama. Titik A-nya di 1,1, lalu titik B-nya di 9,1, lalu titik C-nya di 1,9. Kemudian kita rotasikan sebesar 90 derajat sudut istimewa. Kita putar berlawanan jarum jam. Jika kita rotasikan 90 derajat, nanti didapat titik A-nya yaitu min 1,1, kemudian titik B-nya min 1,9, kemudian titik C-nya itu min 9,1. Lalu kita rotasikan sejauh 180 derajat. Jika kita rotasikan sejauh 180 derajat, diperoleh nanti titik A-nya yaitu min 1,1, kemudian titik B-nya min 9,1, kemudian titik C-nya yaitu min 1,9. Kemudian kita rotasikan lagi sejauh 270 derajat. Nanti diperoleh titik A-nya yaitu min 1, A-nya diperoleh 1 min 1, kemudian titik B-nya 1
min 9, kemudian titik C-nya 9,1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari translasi. Nah, di sini saya mempunyai dua segitiga yang memiliki ukuran sama, di mana nanti ada segitiga awal dan segitiga hasil translasi. Di sini diletakkan di titik yang kita mau. Di sini saya meletakkan segitiga awalnya itu di titik A-nya itu 1,1, untuk titik B-nya itu 9,1 dan C itu 1,9. Nah, jadi kita akan mentranslasikan 8 langkah ke sumbu Y. Dimana kita samaratakan dulu, kemudian kita geser sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah hasil dari translasi segitiga awal, di mana titiknya sudah berada di titik A-nya itu di 9,1, titik B-nya itu 17,1, titik C-nya itu 9,9. Nah, kemudian jika kita ingin mentranslasikan ke dalam sumbu Y sama dengan minus X sama dengan minus Y, kita samaratakan dulu, kemudian kita akan menggeser ke diagonal minus Y-nya sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di sini kita dapat titik A-nya itu berada di minus 8,8, kemudian titik B-nya itu di 1,-8, kemudian C-nya itu di 1,-8. Kemudian kita akan mentranslasikan di sumbu Y sama dengan X. Di sini kita samaratakan ke segitiga awal. Kemudian kita geser sebanyak 8 langkah ke diagonal X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari titik A-nya itu ialah X-nya, titik A-nya itu 11,-7, kemudian B-nya itu 18,-7 dan titik C-nya itu berada di 11,1. Jadi ini adalah hasil dari translasi dari Y sama dengan X. Baiklah, adapun kelebihan dari media manipulatif papan patroli yang telah kami buat ialah yang pertama, mempermudah siswa memahami konsep abstrak seperti translasi, rotasi, dan refleksi dengan representasi visual langsung. Yang kedua itu, mendorong partisipasi aktif siswa karena mereka dapat langsung memanipulasi papan dan objek di atasnya, di mana siswa dapat melakukan pergeseran, perputaran, dan lain sebagainya di dalam papan patroli. Ketiga ialah siswa dapat mengamati perubahan posisi atau orientasi secara langsung, sehingga siswa dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap sifat-sifat transformasi geometri, di mana translasi, rotasi, dan refleksi. Selanjutnya, kelebihan patroli yaitu melibatkan aktivitas fisik siswa, seperti memutar atau menggeser objek, yang dapat melatih keterampilan motorik siswa. Dan yang terakhir, kelebihan dari patroli yaitu memberikan variasi dalam metode pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak monoton atau membosankan. Selanjutnya, kelemahan dari media patroli. Yang pertama yaitu tidak dapat sepenuhnya menggambarkan skala besar atau kompleksitas transformasi geometri seperti yang biasa atau yang bisa dilakukan dengan perangkat lunak digital, misalnya GeoGebra. Yang kedua, guru memerlukan waktu untuk menyiapkan papan dan alat bantu lainnya sebelum pembelajaran dimulai.
Dan yang terakhir yaitu sulit digunakan secara efektif di kelas dengan jumlah siswa yang banyak karena keterbatasan alat atau akses siswa ke papan media patroli.